Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Namamu Lu Jiajia. Siming mendengarkan kata-katanya, matanya yang sedingin es sedikit menyipit, giginya menggertak pelan saat ia menahan gejolak emosi di dalam dirinya. Ia tak akan pernah melupakan nama ini. Cao Xiaoli pernah menyebutkannya di hadapannya, dan setelah pertempuran dengan Raja Berdosa, ketika ia berada di tengah komanya, Ning Changjiu sering menyebutkannya dalam tidurnya. Bersamanya, ada seorang wanita muda bernama Zhao Xianger. Apakah ini kebetulan atau? Siming mengamatinya dengan saksama, merasakan auranya semakin familiar. Ia merasakan keakraban sebelumnya, ketika wanita itu menunjukkan ilmu pedangnya, tetapi ia tak terlalu memikirkannya saat itu. Lebih penting lagi, rasanya wajar saja jika wanita yang begitu lembut dan baik hati tertipu oleh Ning Changjiu. Tapi bukankah seharusnya kau berada di Nanzhou? Kenapa kau di sini? Saat Lu Jiajia menatapnya, ia menyadari bahwa pipi senior Sueci yang halus dan seputih porselen tampak semakin pucat, bibirnya yang lembut dan selembut batu giok sedikit bergetar. Jubah yang menyelimuti tubuhnya menyerupai pusaran air gelap gerhana bulan, syarat dengan tekanan yang tak terlukiskan. Lu Jiajia tidak mengerti mengapa namanya bisa membangkitkan emosi orang lain. Ia bertanya ragu-ragu, "Senior, apakah menurutmu namaku vulgar?" Siming menggunakan alam lima dao untuk menenangkan semua riak emosinya. Tatapannya kembali tenang, dan ia berkata dengan dingin, "Yah, itu sangat vulgar, dan tidak cocok dengan temperamenmu sekarang." Lu Jiajia tersenyum tak berdaya. Tentu saja, ia tidak akan marah pada senior yang telah berjasa besar padanya. Ia hanya tersenyum dan menjelaskan, "Keluargaku miskin ketika aku masih kecil, dan aku lahir kurus. Ibuku khawatir." Petik 2. Baiklah, jangan katakan lagi. Aku tidak tertarik dengan asal-usul namamu. Siming memotongnya. Ia menatap langit malam dan berkata dengan tenang, "Kurasa apa yang kau katakan sebelumnya masuk akal. Masalah kenaikan pangkat memang bisa diperdebatkan." Lu Jiajia merasa lega. Dia mengangguk dan berkata, "Terima kasih, senior, karena telah mempercayaiku." Siming menatapnya dan bertanya, "Juga, apakah yang kau katakan tadi benar? Apakah dunia ini benar-benar palsu?" Lu Jiajia mengangguk dengan serius, "Senior telah berjasa besar kepadaku. Aku tidak akan mengarang kebohongan seperti itu untuk menipumu. Dengan kata lain, aku hanyalah kesadaran palsu." Mata dingin Siming meredup. Lu Jiajia tidak bisa menjelaskan apa yang berbeda dari Sueci. Dia memikirkannya dengan saksama, lalu menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku tidak tahu, tapi aku yakin ada cara bagi kita untuk keluar bersama." Petik 2. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Tanya Siming. Lu Jiajia menjawab, "Hal yang begitu misterius. Kurasa kau tidak akan percaya padaku bahkan jika aku memberitahumu. Tapi situasinya mendesak sekarang, dan kenaikannya terlalu berbahaya. Percaya atau tidak, aku harus memberitahumu." Siming mengangguk, "Ya, aku percaya padamu." Lu Jiajia tersenyum dan hendak berbicara ketika Siming menambahkan, "Senior, dengar, aku terdengar terlalu tua. Mulai sekarang, kau boleh memanggilku master atau suster." Lu Jiajia terkejut. Ia melihat ekspresi serius Siming, berpikir sejenak, lalu berkata, "Suster Sueci." Siming mengangguk pelan, tampak sangat puas dengan gelar itu. "Ngomong-ngomong, siapa nama suami yang kau sebutkan tadi?" Tanya Siming, ingin memastikan. Lu Jiajia bertanya dengan bingung, "Kenapa kau menanyakan ini, suster?" Siming menjawab, "Karena kau sudah menyerah untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi, aku harus memikirkan rencana masa depanku. Sampai aku mengetahuinya, kau boleh menemaniku mencari suamimu. Katakan padaku nama dan penampilannya." Lu Jiajia mengangguk pelan, berpikir bahwa meskipun suster Sueci bersikap dingin, ia selalu berhati hangat. "Nama suamiku adalah Ning Changjiu," kata Lu Jiajia. "Ning Changjiu, ternyata kau." Siming menghela napas lega. Identitasnya telah dipastikan. Ia teringat percakapannya dengan Lu Jiajia sebelumnya dan tertawa. Musuh selalu bertemu lagi. Jadi suami dan majikan yang mereka bicarakan adalah orang yang sama. Sayangnya, intuisiku selalu benar. Suami Lu Jiajia itu benar-benar monster. Matanya menyipit tanpa sadar saat menatap wanita yang masih tak tahu apa-apa itu. "Ning Changjiu, oh, ini takdir, kurasa. Tapi kau tak pernah membayangkan istrimu akan berakhir di tanganku, memanggilku kakak. Jika kau benar-benar menghitung semuanya, inilah simpananku. Sayangnya, jika kau bahkan tak bisa mengurus istri sebaik ini, maka aku akan mengurusnya untukmu, yah." Suasana hati Siming cerah, matanya yang sedingin es perlahan-lahan menjadi jernih, seperti langit musim dingin yang cerah setelah hari bersalju. Tak menyadari perubahan drastis di sekitarnya, Lu Jiajia melanjutkan, "Suamiku adalah seorang pemuda, berpakaian putih, membawa pedang. Dia sedikit lebih tinggi dariku, dan sangat tampan. Jika kau tidak mengenalnya, dia akan terlihat sangat acuh tak acuh." Siming bertanya dengan santai, "Bagaimana kalau aku kenal dia?" Lu Jiajia menjawab, "Kalau aku kenal, itu tergantung orangnya. Lagi pula, suamiku memperlakukanku dengan sangat baik, Kak, jangan khawatir." "Tentu saja aku tidak khawatir."
Dulu di Broken Boundary City, aku terus menyebut namamu dalam mimpiku. Saat itu, dia bertanya-tanya orang seperti apa yang begitu terobsesi padanya, dan sekarang, setelah bertemu orang yang sebenarnya, ya, dia tidak kecewa. Dia benar-benar gadis yang baik, seseorang yang menurutku menyedihkan. Siming berkata, baiklah, asalkan itu baik untukmu. Aduh, tuanku juga dulu menggunakan kata-kata manis untuk menipuku. Kami menjalani hidup dan mati bersama. Banyak kesalahpahaman dan bahkan adu pedang. Namun pada akhirnya, kami mengatasi semua kesulitan dan berdamai. Saat itu, di tebing yang tinggi, dia bersumpah pada langit bahwa dia hanya akan mencintaiku dan hanya aku seumur hidupnya. Dia akan tinggal bersamaku sampai tua. Aku tidak meragukannya saat itu, tetapi pada akhirnya, bulu mata Siming sedikit terkulai, dan es di matanya tampak mencair, berubah menjadi air yang menetes. Dia sepertinya mengingat sesuatu yang buruk dan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Melihat kesedihan yang terpancar di wajahnya yang hampir sempurna, Lu Jiajia merasakan jantungnya berdebar dan bergetar. Ia mendekat ke Sueci, meletakkan tangannya di bahu Sueci, dan berkata lembut, jangan sedih, Kak. Sekarang kau bebas. Aku akan melakukan apapun untuk mengeluarkanmu. Setelah suamiku dan aku selesai dengan urusan kami, aku akan menemanimu melihat dunia baru, oke? Siming mencibir dan berkata, itulah yang dia katakan padaku di awal. Lu Jiajia berkata dengan serius, tentu saja aku tidak seperti binatang yang tidak tahu berterima kasih itu. Bagaimana kau bisa membandingkanku dengannya, Kak? Ekspresi Siming sedikit melunak. Yah, aku orang baik, dan aku jelas berbeda darinya. Hanya saja, menurutmu, semuanya sudah berakhir sekarang. Lalu, bukankah semua yang kulakukan sia-sia? Lu Jiajia menggelengkan kepalanya dan menghiburnya, tidak akan. Di antara 50 orang di Dao Agung, hanya satu yang lolos. Tidak ada jalan buntu dalam kultivasi. Kau pasti bisa menjadi seperti itu. Siming mendesah pelan. Ia menatap Lu Jiajia dan tersenyum lembut, jika aku tidak bisa kembali, dan jika guruku selamat selama ini dan hidup hingga 500 tahun kemudian, bisakah kau membantuku membunuhnya? Lu Jiajia mengangguk penuh semangat dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika aku bisa bertemu orang yang tidak tahu berterima kasih dan melakukan hal keji seperti itu, aku pasti akan membantu adikku membalaskan dendamnya. Siming mengangguk dan berkata, jangan menyesalinya. Lu Jiajia berpikir sejenak, lalu berkata, tentu saja aku harus menunggu sampai wilayah kekuasaanku cukup sebelum aku bisa membantu adikku membalas dendam. Yah, tentu saja nyawamu sendiri harus diutamakan, kata Siming. Lu Jiajia bertanya, aku ingin tahu seperti apa guru suster Sueci. Bagaimana aku harus menemukannya? Siming berkata dengan tenang, tidak ada gunanya mengetahui kemampuanmu saat ini. Sudah sepantasnya aku bisa mengajarimu beberapa hal lagi di sepanjang perjalanan, lalu membantumu mengasah apa yang telah kau pelajari agar kau bisa mencapai puncak Ziting. Lu Jiajia berterima kasih. Ia menatap wajah Siming dan semakin membenci guru yang katanya itu. Bukankah seharusnya seorang saudari yang cantik dan baik hati seperti itu disayangi dan disayangi? Lu Jiajia berkata, terima kasih, saudari. Siming berkata, jika aku tidak bisa keluar nanti, kau harus membalaskan dendamku. Karena itu, ajaran dan praktik di masa depan mungkin berbeda dari sebelumnya. Aku akan jauh lebih ketat. Bisakah kau menerimanya? Lu Jiajia berkata, saudari telah bersusah payah mengajariku. Bagaimana mungkin aku takut akan kesulitan? Baiklah, Siming tersenyum dan berkata, kau tidak boleh menyesalinya. Lu Jiajia berkata, tentu saja tidak. Siming berkata, sebelum aku mulai membantumu berlatih, ceritakan dulu tentang dunia luar. Lu Jiajia berpikir sejenak dan berkata dengan malu, dari mana aku harus mulai? Siming berpura-pura berpikir dan berkata, jika aku ingin berbicara tentang adat dan masyarakat setempat, itu akan terlalu vulgar. Bagaimana kalau begini, ceritakan kisahmu. Lu Jiajia berkata, kisahku sangat membosankan. Siming berkata, kamu dan suamimu sangat penyayang. Aku membayangkan kalian telah mengalami banyak kesulitan dan lika-liku. Ceritakan padaku. Lu Jiajia berkata dengan bingung, kakak, kau adalah seorang abadi dari jalan kelima. Aku yakin kau sudah menjadi acuh tak acuh terhadap segalanya. Hal-hal sepele seperti cinta dan kasih sayang tidak akan menjadi urusannya. Siming berkata dengan tenang, katakan saja apa yang kukatakan padamu. Kenapa kau banyak bicara? Lu Jiajia tiba-tiba mengerti. Meskipun Suster Sueci telah memasuki jalan kelima, ia masih memiliki sisi manusiawi. Meskipun tampak acuh tak acuh dan dingin, ia sebenarnya orang yang berhati lembut. Ia tersenyum lembut dan menceritakan kepada Siming kisah bagaimana ia dan Ning Changjiu bertemu dan jatuh cinta. Peristiwa di kota kekaisaran, pemberontakan 4 puncak, kemunculan 9 bayi, 3 tahun penantian mereka, dan reuni mereka berikutnya begitu bergejolak sehingga bahkan Lu Jiajia, yang menceritakannya secara lisan, sedikit terganggu. Siming mendengarkan dengan tenang, sesekali menggumamkan beberapa patah kata. Mereka berjalan dari pantai menaiki tebing, mendaki hingga ke tempat yang lebih tinggi, dan kisah Lu Jiajia perlahan-lahan berakhir.
Siming berkata, aku tidak menyangka kau telah melalui begitu banyak hal. Hubungan guru-murid itu tabu. Aku yakin kau sudah menanggung banyak kritik, kan? Lu Jiajia mengangguk pelan, berkata, meskipun pahit dan menyiksa, akhirnya kita berhasil melewatinya. Siming menghela napas, tapi sekarang kau berada dalam situasi hidup atau mati lagi. Lu Jiajia menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan tenang, kita akan bersama melewati hidup dan mati. Hati Siming melunak saat menatap wajahnya. Ia tersenyum dan bertanya, jadi, apakah Ning Changjiu ini hanya mencintaimu? Kisah Lu Jiajia sebelumnya tidak menyebutkan Zhao Xianger. Lu Jiajia tetap tenang, berkata, tentu saja, suamiku hanya mencintaiku. Suster Sueci telah menggodanya berkali-kali tentang kehilangan pil merah itu. Jika ia tahu suaminya pernah menikah sebelumnya, ia akan diolok-olok sepanjang sisa perjalanan. Ia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan saudarinya lagi. Siming tersenyum tipis. Merasa agak bersalah, Lu Jiajia bertanya, ada apa? Siming menjawab, tidak apa-apa. Aku hanya mencintaimu. Aku cuma takut sama beberapa pria yang jelas-jelas menginginkan dan bertingkah seolah punya 3 istri dan 4 selir, tapi tetap bilang cinta. Bagaimana mungkin cinta sejati bisa dibagi-bagi? Benarkah, saudari? Detak jantung Lu Jiajia semakin cepat. Ia menatap lurus ke depan dan berkata, saudari, kau benar. Siming sedikit menoleh, berpura-pura penasaran, ada yang menggangguku. Lu Jiajia tersenyum, menyelipkan sejumput rambut ke belakang telinganya dan tersenyum sinis. Tidak apa-apa, saudari, kau hanya terlalu curiga. Baiklah, baguslah, kata Siming tenang, tetapi ia mendengus dalam hati. Zhao Xianger, aku tidak tahu siapa nyonya pertama dan siapa nyonya kedua. Oh, tapi nama Zhao Xianger terdengar seperti gadis kecil. Kurasa kekuatannya jauh lebih rendah daripada Lu Jiajia. Jika kita bertemu, aku pasti akan memberinya pelajaran. Keduanya berdiri berdampingan di tebing, air danau Xuanwu di bawah, malam berbintang di atas. Mereka adalah pemandangan yang paling menakjubkan di sini. Baiklah, aku akan mengajarimu ilmu pedang Tao. Kau harus berlatih dengan tekun. Kalau kamu malas, jangan salahkan aku yang menghukummu tanpa ampun. Kata Siming, berdiri di tepi tebing dengan tangan di belakang punggungnya. Di pegunungan yang cekung, di atas langit yang bagaikan sumur, cahaya bintang berkilauan. Pria tua itu menyalakan api unggun, apinya berkobar. Kulit harimau berwarna-warni yang terbalut jubah linen biru tanahnya bergetar di bawah cahaya, bagaikan harimau tua. Li He menatapnya dan bertanya, apakah bulan semakin buruk? Apa artinya? Pria tua itu menjawab, itu artinya dunia semakin buruk. Li He bingung. Dunia sudah seperti ini, bagaimana mungkin bisa lebih buruk? Pria tua itu menjawab, teror yang sesungguhnya selalu tersembunyi di tempat yang tak terlihat. Ia selalu terjadi. Ketika akhirnya tiba, kita akan seperti menghadapi kematian, tanpa sedikit pun kekuatan atau ruang untuk melawan. Ini sungguh teror yang tak terlihat. Sang bijak memasuki wilayah penjara guntur, menyebabkan kekacauan dan gejolak, yang diketahui dunia. Tapi ini bukanlah hal yang paling berbahaya. Sang bijak lebih tahu daripada kita semua siapa musuh sejatinya. Api unggun berderak. Ning Changjiu mendengarkan kata-kata ini, matanya tak kuasa menahan diri untuk menatap ke arah kepala sumur. Lelaki tua itu memandang mereka dan berkata, hanya itu yang ingin kukatakan. Jika kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa masuk ke dalam puncak dan melihatnya. Di sanalah semua buah hidupku berada. Peganglah dengan hati-hati dan jangan sampai rusak. Ning Changjiu mengangguk berterima kasih dan bertanya, bolehkah aku tahu namamu? Lelaki tua itu menjawab, Zhang Heng. Ning Changjiu dan Li He berjalan memasuki puncak. Saat mereka berjalan, kegelapan di sekitarnya perlahan menghilang, dan sebuah gerbang batu muncul di kedalaman. Seolah menyambut tamu, gerbang batu itu perlahan terbuka. Karya Tuan Zhang begitu berharga, dan kau membiarkan kami melihatnya sesuka hati. Tanya Ning Changjiu lembut. Li He berkata, pengetahuan tidak seperti teknik kultivasi. Kebenaran tidak saling bertentangan. Selama kau memiliki hati untuk belajar, kebenaran itu berlaku untuk semua orang. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, aku naif. Di dalam gerbang batu itu terdapat sebuah gunung yang dilubangi, banyak benda ditempatkan di intinya. Sebuah peta gunung muncul di hadapan mereka, sebuah peta Feng Shui 3 dimensi, tetapi puncak dan lembah yang tergambar terus bergeser. Sebuah bendera ditancapkan di tempat mereka berdiri saat ini, dan di sebelahnya, sebuah gunung telah diledakkan. Itulah Gunung Jier. Peta gunung ini bergeser mengikuti dunia nyata. Ia juga melihat beberapa sayap raksasa, beberapa berbentuk seperti sayap burung, yang lainnya seperti sayap kelelawar. Ada catatan kaki di sampingnya, ini terjadi ketika Zhang Heng masih berada di alam abadi, kultivasinya telah mencapai titik jenuh, dan ia mencari jalan baru untuk terbang ke angkasa. Di atas sayap burung itu, sebuah kalender yang mengalir perlahan menyerupai rasi bintang, dengan tulisan, mengikuti bulan yang membesar dan memudar, membuka dan terbenam menurut kalender, terukir di sisinya. Di tengahnya, sebuah bola perunggu raksasa berdiri tegak, ditopang oleh 4 pilar yang meliuk.
Rasi bintang, istana, dan istilah matahari ditampilkan secara berurutan, diselingi dengan daun tembaga untuk menunjukkan waktu. Ning Changjiu perlahan berjalan menuju pusat. Di samping bola armiler, sebuah seismometer, juga terbuat dari perunggu, tergeletak tak bergerak seperti binatang buas. Naga-naga emas, yang ditempa dari 8 arah, memegang manik-manik tembaga di mulut mereka, dan 8 kodok, di bawah, membuka mulut mereka penuh harap. Lebih dalam di ruangan itu, Ning Changjiu akhirnya menemukan prasasti batu yang dikaitkan dengan dewa ketujuh. Prasasti itu lebih mirip prasasti daripada prasasti. Pola pada prasasti itu berbentuk persegi di luar dan melingkar di dalam, dengan pola di tengahnya hampir simetris sempurna. Kesan pertama yang muncul adalah nyala api atau daun anggur yang terus-menerus, dengan rumit menutupi seluruh lingkaran. Di tengah lingkaran, sebuah figur seperti batang korek api dilukis. Sosok itu kasar, seperti lingkaran yang digambar pada sebuah karakter besar, sangat tidak pada tempatnya dalam lukisan yang seharusnya simetris dan indah, seperti goresan akhir seseorang yang terburu-buru. Tidak ada yang istimewa dari prasasti batu ini, Li He mengamati dari samping. Ning Changjiu berkata, kurasa ini sebuah kotak. Kotak. Li He bingung. Ning Changjiu mengusap tepinya dengan jari dan berkata, kotak biasanya memiliki 6 sisi, dan ini terlihat seperti salah satunya. Li He bersenandung, merasa bahwa ini masuk akal. Jika ini sebuah kotak, apa isinya? Gumam Li He pada dirinya sendiri. Ning Changjiu secara naluriah berkata, api. Li He bertanya, api apakah menurutmu ini nyata? Ning Changjiu berkata, hanya tebakan. Li He berhenti melihat koleksi itu dan menatapnya. Apa pendapatmu tentang semua yang telah kau lihat dan dengar selama ini sejak kau datang ke dunia ini? Ning Changjiu meletakkan batu tulis itu dan berkata, rasanya seperti kiamat. Li He berkata, ya, kiamatnya bisa hari ini atau besok, tidak ada yang tahu. Singkatnya, hasilnya akan ditentukan pada hari berakhirnya tahun penjara Guntur. Ning Changjiu berkata, Sang Santo kalah. Li He tetap tenang. Ia sudah menduga hal ini dari percakapan mereka dengan Ning Changjiu. Kalah ia kalah. Aduh, menghancurkan penjara Guntur, memerintah selama 12 tahun, dan perlahan-lahan menghancurkan kerajaan ilahi, inilah mimpi yang paling gila dan mustahil. Ning Changjiu tidak menjawab. Ia tenggelam dalam pikirannya, masih bingung. Eksistensi macam apa seorang suci itu? Bagaimana mungkin ia begitu memusuhi Tuhan di kerajaan ilahi? Otoritas macam apa yang mampu menekan kekuatan kerajaan ilahi? Apakah orang itu benar-benar seorang guru? Li He tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, pernahkah kau mendengar tentang perbuatanku 500 tahun kemudian? Ning Changjiu ingin mengatakan bahwa puisinya populer, tetapi setelah memikirkannya, ia berkata dengan jujur, tidak. Li He berkata, kalau begitu aku pasti sudah mati. Ning Changjiu berkata, dunia ini adalah kuburan. Li He berkata, tapi kupikir aku masih hidup. Semua orang ingin hidup selamanya. Ning Changjiu berkata, tempat ini benar-benar nyata dan mengerikan. Li He berkata, sayang sekali ini bukan dunia, melainkan buku yang compang camping. Ning Changjiu mendesah penuh emosi, betapa ajaibnya Luoshu. Luoshu. Li He berpikir sejenak dan mengungkapkan spekulasinya, pasti itu buku roh. Ning Changjiu mengangguk setuju. Ia juga menduga hal yang sama. Jika ia benar-benar tubuh fisik saat ini, maka tak akan ada yang namanya kebal. Oleh karena itu, hanya mungkin ia benar-benar memasuki Luoshu sebagai roh. Ini adalah dunia spiritual di mana segalanya disimulasikan dengan sempurna. Sejarah itu nyata, tetapi mereka palsu. Ini adalah mimpi yang sangat nyata, dan semua orang dalam mimpi itu adalah replika sejarah. Oleh karena itu, sepanjang perjalanan, Ning Changjiu bahkan belum bertemu dengan orang biasa, karena orang biasa tidak tercatat dalam sejarah. Sejarah adalah sejarah para kultivator hebat. Karena ini adalah dunia spiritual, setiap kali mereka mati, roh mereka runtuh, dan otak mereka menghapus sebagian ingatan mereka untuk menyelamatkan diri. Jika mereka terlalu sering mati, mereka mungkin menjadi idiot, atau bahkan gila. Tubuh mereka pasti mengambang di kabut Luoshu, pikiran mereka dirasuki oleh teknik pencuri jiwa yang hampir menghancurkan. Jadi, yang harus mereka lakukan sekarang adalah mengembalikan roh mereka ke tubuh mereka dan menerobos kabut Luoshu. Siapa yang menciptakan Luoshu? Tanya Ning Changjiu. Li He berkata, naskah kuno mengatakan bahwa Luoshu adalah salah satu kitab penciptaan, seorang sejarawan sejati yang masih hidup. Tapi siapa yang menciptakan kitab penciptaan? Tanya Ning Changjiu. Li He berkata, mungkin itu diciptakan oleh langit dan bumi. Ning Changjiu tidak setuju. Langit dan bumi menciptakan kehidupan, tetapi bukan buku. Pasti diciptakan oleh makhluk berakal budi yang memiliki kebijaksanaan dan kesadaran. Li He mengerutkan kening. Apakah menurutmu Luoshu ditulis oleh manusia? Ning Changjiu mengangguk. Li He bertanya, lalu siapa yang bisa menciptakan benda suci seperti itu? Ning Changjiu berkata, tentu saja, pencipta benda suci adalah dewa. Li He berpikir sejenak dan berkata, dewa penciptaan. Ning Changjiu bergumam pada dirinya sendiri, siapakah dewa pencipta? Kapan penciptaan itu? Li He berkata terus terang, setelah penciptaan kekacauan.
Ning Changjiu merenung sejenak dan mengangguk setuju. Kapan kekacauan mulai muncul? Dalam mitologi, penciptaan kekacauan dikaitkan dengan Zuyin yang memegang lilin dan menerangi alam semesta. Menurut tetua Zhang Heng, Zulong mungkin adalah dewa pertama yang tiba di planet ini. Namun Ning Changjiu juga tahu bahwa sejarah tidak dimulai hanya 4 atau 5.000 tahun yang lalu. Ia telah menempuh perjalanan ribuan tahun di kota batas rusak sebelum akhirnya mencapai titik awal kekacauan. Zuyin bersinar menembus kekacauan, menciptakan langit dan bumi. Xuanze turun untuk membentuk sungai dan lautan. Tianzang mengendalikan urat-urat mineral. Burung naga dari sungai liar membentangkan sayapnya untuk membentuk wilayah. Sui Bodhi adalah roh tumbuhan dan pepohonan. Dewa neraka adalah tempat peristirahatan terakhir semua roh. Mitos-mitos ini tampak agung dan menakjubkan, tetapi pada dasarnya palsu. Mitos-mitos ini adalah kisah-kisah penciptaan epik yang direkayasa oleh 6 dewa awal, dipenuhi dengan keagungan dan misteri, dan terhubung langsung dengan unsur-unsur dasar dunia ini. Dengan demikian, hari kedatangan mereka disebut penciptaan, dan dunia setelah mereka adalah era yang mereka kuasai. Namun, kelahiran dunia tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka juga adalah penjajah, pencuri yang berkedok dewa. Ning Changjiu segera memahaminya. Kitab Penciptaan. Ning Changjiu bergumam, lalu berkata dengan serius, jika kitab penciptaan ditulis oleh dewa penciptaan, maka kemungkinan besar penciptanya adalah salah satu dari 6 dewa primordial. Li He berkata, masuk akal. Jika itu mereka, tidak akan mengejutkan memiliki kekuatan ilahi seperti itu. Tapi, apa gunanya menciptakan Luoshu ini? Ning Changjiu berkata, tujuan buku adalah untuk mencatat, tetapi aku tidak tahu apa yang akan dicatatnya. Li He berkata, memikirkan hal-hal ini tidak akan membantuku keluar. Ning Changjiu mengangguk ringan. Prioritas utamanya adalah keluar. Bagaimana mungkin roh yang tertekan itu kembali ke tubuhnya? Kekuatan mentalnya telah ditingkatkan ke tingkat yang jauh melampaui orang biasa oleh catatan ilahi surah. Tapi itu masih belum cukup. Li He berkata, mengapa kau tidak keluar dan melihat lagi? Mungkin akan ada petunjuk. Ning Changjiu bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kau begitu banyak membantuku? Li He berkata terus terang, karena aku juga punya delusi. Aku juga ingin keluar. Ning Changjiu menatapnya, terdiam. Li He berkata, kau adalah roh, dan aku juga roh. Satu-satunya perbedaan di antara kita adalah kau punya tubuh, dan aku tidak. Jika kau menemukan jalan keluar, mungkin kau bisa menggali tubuhku keluar dari kubur. Tentu saja, tidak meninggalkan jasad adalah masalah lain. Li He sedang melamun ketika tiba-tiba, suara logam manik-manik tembaga beradu terdengar. Mereka berdua menoleh ke arah sumber suara. Sebuah manik tembaga sedang berada di mulut seekor katak emas di barat daya. Mereka saling berpandangan. Tanah bergetar. Titik. Di tebing Gunung Ciyun, angin danau mengangkat rok pedang Lu Jiajia, dan ujung gaunnya menari-nari seperti bunga teratai tertiup angin. Bayangan jubah putih dan hitam saling bertautan, menciptakan bintik-bintik cahaya yang jatuh. Lu Jiajia, yang memadatkan tubuh pedangnya menjadi pedang panjang, terus-menerus mengubah wujudnya di tengah angin kencang, menggunakan teknik pedang yang sebelumnya diajarkan Sueci untuk menghadapinya. Siming, yang menghunus pedang hitam, menyerang dan menangkis pedang panjang Lu Jiajia yang menari-nari bak angin, sesekali menemukan celah untuk menembus pertahanannya dan menghancurkan formasi serangannya yang terorganisir rapi. Terlalu lambat, sindir Siming. Saat pedang Lu Jiajia menusuk tanah bagai naga, Siming sedikit membungkuk, mengerahkan tenaga dengan kakinya, dan melompat. Dengan lompatan lincah, tornado hitam muncul dari tanah di kedua sisi tubuhnya, berputar-putar di sekelilingnya. Pedang hitam Siming menyatu dan menebas tepat di titik di mana Lu Jiajia akan mendarat. Lu Jiajia segera menyarungkan pedangnya, melompat ke kiri dan ke kanan secepat kilat. Namun, kelincahannya terhambat oleh serangan pendahuluan Siming. Sebelum ia sempat mencapai tujuannya, pedang Siming telah memprediksi titik pendaratannya dan muncul tiba-tiba, membuat wujud Lu Jiajia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Setelah menangkis beberapa gerakan dengan insting yang terasah melalui hidup dan mati, sebuah retakan muncul dalam kekuatan pedangnya yang harmonis. Lu Jiajia tahu situasinya tidak baik, jika ini terus berlanjut, ia pasti akan kalah. Pertama-tama ia menggunakan teknik melarikan diri dari pedang untuk menyembunyikan wujudnya sementara di dalam pedang, lalu mencoba memulihkan tekad dan energi pedang dengan teknik pengisian jiwa. Namun, teknik ini diajarkan kepadanya oleh Siming belum lama ini, dan ia masih belum dapat menghubungkannya dengan jelas. Siming tidak sengaja melepaskannya. Begitu Lu Jiajia melepaskan awan energi pedang yang menyembunyikan wujudnya, cahaya pedang Siming bersinar di langit. Cahaya pedang itu bagaikan kilat yang membelah awan, dan sosok Siming bahkan lebih menyeramkan, turun tiba-tiba. Mengapa tidak sebaik terakhir kali? Siming berbicara dengan tajam, dan pedangnya mengenai Lu Jiajia. Lu Jiajia terkejut dan mundur. Alam mereka saat itu serupa. Jika Lu Jiajia tidak bisa mengalahkannya, itu hanya karena kemampuannya yang lebih rendah. Tentu saja, ia baru berlatih Taoisme selama 20 tahun, sementara Siming telah berlatih Taoisme selama 1000 tahun. Ia tidak mungkin menjadi lawannya di alam yang sama.
Pedang-pedang itu bertemu, dan cahaya terang beterbangan bagai percikan api. Dalam energi pedang yang membara, alis dan mata keduanya terpantul dalam warna salju. Suara ding-ding-ding semakin cepat saat Lu Jiajia beralih dari menyerang ke bertahan. Tak lama kemudian, momentum bertahannya melemah, dan langkah mundurnya menjadi semakin kacau. Apa yang kuajari padamu? Sudut serangan ini salah. Kau meleset 3 mm, dan 3 mm itu akan lebih pendek 3 kaki dalam energi pedang. Urutan koneksi spiritualmu juga salah, kata Siming tegas, menusukkan pedangnya ke celah, mendesak maju. Lu Jiajia akhirnya menyerah, tubuhnya tertusuk, memperlihatkan cacat yang jelas. Siming mengejar, menyerang dengan sisi datar pedangnya. Tak mampu menahan hantaman itu, Lu Jiajia terlempar ke tanah, berguling-guling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti di tepi tebing. Telapak tangannya mati rasa, dan pedang di tangannya terlempar, berputar beberapa kali di udara sebelum menusuk batu di dekatnya dengan bunyi dentang. Pedang itu, yang awalnya terbentuk dari tubuh yang sama dengan pedang dan roh, bergetar beberapa kali, kehilangan kilaunya, dan kembali menjadi debu. Kalau aku musuhmu, kau pasti sudah mati. Siming menyarungkan pedangnya, berjalan menghampirinya, dan menatapnya. Lu Jiajia menundukkan kepala dan berbisik, "Yah, aku memang tidak cukup baik." Siming memarahi, "Kau semakin memburuk setiap kali. Semangatmu telah hancur. Bagaimana kau bisa berlatih pedang dengan kemampuan seperti itu?" Lu Jiajia menjawab, "Hanya saja adikku terlalu kuat." Perasaan tertekan saat bertarung pedang ini adalah sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Wajah Siming memerah karena marah ketika mendengar ini. "Hanya karena aku kuat, bisakah itu menutupi kesalahanmu?" "Tidak," kata Lu Jiajia. Siming melanjutkan, "Aku sudah hidup selama 1000 tahun, dan bahkan aku merasa bakatmu sangat langka." Hah? Lu Jiajia mendongak, berpikir, bukankah Suster Sueci pernah memuji bakatnya sebelumnya? Mengapa sikapnya berubah drastis? Ada apa? Siming menatapnya dan berkata, "Sudah kubilang aku akan sangat ketat padamu dan akan menuntutmu dengan standar tertinggi, kalau tidak, kau tidak akan bisa bertahan hidup di dunia ini." Lu Jiajia perlahan berdiri dan berkata, "Baiklah, aku tidak akan membuat kesalahan lagi di kompetisi berikutnya. Aku akan memberimu kesempatan, tapi yang lain tidak," kata Siming dingin, lalu tiba-tiba meraih lengan Lu Jiajia. Lu Jiajia menjerit pelan, dan tubuhnya ditarik oleh Siming. Tangannya dipelintir ke belakang dan ditekan ke tanah, dan ia dihukum sebagai teguran. Lu Jiajia awalnya kesulitan, tetapi ketika ia memikirkan bagaimana Suster Sueci telah bekerja keras untuk mengajarinya, tetapi ia sering membuat kesalahan, jelas bahwa ilmu pedangnya tidak stabil, dan ia pantas dihukum. Sambil menghukumnya, Siming menunjukkan masalah pada gerakannya sebelumnya dan bertanya apakah ia ingat. Lu Jiajia mengangguk tanpa malu, bertanya-tanya apakah dia benar-benar pedang yang ditakdirkan untuk ditempa. Setelah memberinya beberapa petunjuk, Siming membantunya berdiri. Ia menatap Lu Jiajia, matanya dipenuhi rasa iba yang tulus. Ia berkata lembut, "Jiajia, kau harus tahu bahwa aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri." Lu Jiajia mengangguk, "Ya, aku tahu." Siming menghela napas dan berkata, "Baiklah, kau harus belajar lebih giat mulai sekarang. Aku akan mengajarimu teknik lain. Itu adalah teknik pedang yang mengingatkan pada jalan-jalan malam yang menyeramkan, yang kebanyakan digunakan untuk pembunuhan. Jauh lebih sederhana. Jika kau tidak bisa menguasainya sekaligus, aku akan menghukummu lagi." Lu Jiajia mengangguk, merasa jauh lebih mudah. Siming berbalik, bibirnya melengkung. "Hah, mudah. Bahkan ia telah menghabiskan lebih dari sebulan mempelajari teknik pedang ini sendiri. Bagi Lu Jiajia untuk menguasainya sekaligus akan menjadi mimpi yang mustahil." Ia berbalik, bertemu dengan tatapan serius dan tegas Lu Jiajia, dan bertanya-tanya bagaimana gadis ini bisa begitu bodoh. "Sayang sekali ia berakhir dengan suami seperti itu. Karena suamimu berani memberiku tanda budak, kau harus menanggung ini untuknya." Siapa yang tahu seperti apa ekspresi Ning Changjiu ketika mereka menemukannya. Siming merasakan gelombang antisipasi. Hati Siming dipenuhi riak, tetapi wajahnya setenang es. Ia menatap Lu Jiajia dan mulai mengajarinya teknik pedang ini. Lu Jiajia mendengarkan dengan saksama, dan tak lama kemudian alisnya berkerut. Awalnya ia meragukan kata mudah, lalu meragukan bakatnya sendiri. Ternyata ia begitu bodoh. Lu Jiajia mengerutkan bibir, berpikir bahwa memang ada orang yang lebih baik darimu di dunia ini. Setelah kelas, Siming duduk di tepi tebing, dengan sepatu bersulam di sampingnya, matanya menatap ke kejauhan, kaki gioknya mengusap angin danau. Ia melambaikan tangan, memberi isyarat kepada Lu Jiajia untuk duduk di sebelahnya. Lu Jiajia duduk dengan hati-hati. Lu Jiajia memandangi sebuah prasasti batu yang tergantung di depannya dan bertanya, "Apakah ini prasasti surgawi milik adikku?" Siming mengangguk dan berkata, "Ya, ini ada hubungannya dengan waktu." Mata Lu Jiajia berbinar dan berkata, "Suamiku memiliki otoritas atas waktu. Jika kalian bertemu, mungkin kalian bisa membicarakannya." "Baiklah," jawab Siming tanpa mengubah ekspresinya.
Jika dia benar-benar bertemu denganku, aku penasaran apakah dia akan berani menawarkan wewenang ini seiring waktu. Lu Jiajia bertanya, mungkinkah Luo Shu mengenali prasasti surgawi ini? Siming menjawab, aku tidak yakin. Ini adalah prasasti surgawi yang pernah ia gunakan untuk melewati dao surgawi. Ia sudah jelas bahwa yang dihadapinya sekarang bukanlah dao surgawi, melainkan Luo Shu, dan keduanya berbeda, jadi awalnya ia mengabaikan masalah itu. Namun kini perspektifnya telah berubah. Mungkin dao surgawi dan Luo Shu entah bagaimana terhubung, dan prasasti surgawinya sendiri mungkin hancur karena duplikasi tersebut. Dan sepertinya ada juga masalah yang tidak diketahui dengan kenaikan dunia ini. Tanpa klarifikasi, ia tidak berani bertindak gegabah. Dengan wilayahmu yang begitu rendah, lupakan prasasti surgawi. Lebih baik cari jalan lain. Kata-kata Siming melunak. Ia menyingkirkan prasasti surgawi dan menatap Lu Jiajia. Kalau kau tidak bertemu denganku, kau pasti sudah lama mati. Aduh, bagaimana mungkin suamimu membiarkanmu mengambil risiko seperti ini di tempat seperti ini? Sungguh tak berperasaan. Lu Jiajia berkata, suamiku dan aku akan menyelamatkan seseorang. Hah? Menyelamatkan seseorang? Tanya Siming. Siapa? Jawab Lu Jiajia, salah satu muridku dalam kondisi kritis, dan kami harus melewati sini untuk menyelamatkannya. Murid? Tanya Siming. Apakah ini penting? Jawab Lu Jiajia, sangat penting. Dia juga adik perempuan suamiku. Kau istri Ning Changjiu dan muridnya. Muridmu adik perempuan Ning Changjiu. Siming menyipitkan mata, sejenak bingung dengan hubungan mereka. Siming bertanya, apakah dia murid perempuan? Ya, jawab Lu Jiajia. Oh, kalau begitu, setelah kau menyelamatkannya, jangan panggil dia adik perempuan. Siming tersenyum. Lu Jiajia berkata dengan serius, suamiku bukan orang seperti itu. Siming mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum tipis, benarkah? Lalu orang seperti apa suamimu? Apa kau benar-benar memahaminya? Mata Lu Jiajia penuh kebencian, dan dia berkata dengan sedikit amarah, lagi pula, dia tidak akan seperti gurumu. Siming berkata, ya, guruku adalah pria yang tak termaafkan dan tidak berperasaan. Dia datang ke kota kami dari luar. Aku meminta adikku untuk menerimanya. Adikku baru berusia 13 atau 14 tahun, tetapi dia tetap membunuhnya. Dia merahasiakannya dariku, mengatakan bahwa dia mencintaiku dan berkata, si. Yah, bagaimanapun, itu semua sudah biasa, aku tidak ingin memikirkannya lagi. Bahkan ada seorang saudari, Lu Jiajia memikirkan karakter moral pria itu yang rendah, yang benar-benar menyegarkan pemahamannya. Dia menatap mata Suster Sueci yang dingin dan gemetar, dan menyesali perkataannya. Ya, aku punya adik perempuan. Siming tersenyum tak berdaya, adik perempuanku suka memakai baju merah. Dia tinggal bersamanya cukup lama. Saat itu, aku tidak mencurigainya. Kemudian, kebenaran terungkap. Di bawah pertanyaanku, adik perempuanku akhirnya mengakui semuanya. Kata Siming, menggelengkan kepalanya sedikit, dan tersenyum, kurasa suamimu seharusnya berbeda. Lu Jiajia menopang dirinya di tebing dengan kedua tangan, kakinya yang panjang sedikit bergoyang. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, kakak, kau juga akan menemukan akhir yang baik. Siming membelai rambutnya, berkata, aku mengatakan ini terutama untuk memberitahumu bahwa kau juga harus berhati-hati dengan adik perempuanmu. Lu Jiajia teringat wajah Ning Xiaoling. 3 tahun lalu, ia begitu menawan dan cantik, dan kini ia tampak semakin anggun. Tidak, Lu Jiajia merasa Ning Changjiu tidak akan melakukan hal sekejam itu. Lebih baik berhati-hati. Siming tersenyum. Ia bertanya dengan santai, siapa nama adik perempuan suamimu? Apakah dia cantik? Lu Jiajia menjawab, namanya Ning Xiaoling. Ia biasanya mengenakan gaun tao putih. Tingginya kira-kira setinggi ini, sangat cantik. Jawab Siming, lalu menyadari ada yang tidak beres dan bertanya lagi, siapa namanya? Lu Jiajia menjawab, Ning Xiaoling, usianya. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.